setelah menemukan ide pokok dari teks yang dibacakan, siswa mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri secara kecil. Yang ketiga, siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan ovivivipar dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar, vivipar, dan ovivipar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Setelah membaca teks tentang Asia, siswa mampu menuliskan laporan tentang perbedaan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan makanan, simbol negara, atau dijadikan hewan peliharaan. Salah satu contohnya ada di gambar tersebut. Gambar apa itu? Gajah. Itu gambar gajah putih. Gajah putih dianggap suci di negara Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus gajah, tidak seperti hewan-hewan yang lain. Kalau kerbau itu kan rumput bisa ya, enggak makanannya enggak khusus. Selanjutnya, negara kita memiliki lautan yang sangat luas. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna banyak dicari oleh negara lain seperti Jepang, Amerika, dan juga Eropa. Sekarang bisa dilihat Mbak Pizla. Mengapa itu Mbak Pizla? Burung takur. Iya. Burung takur hidup di Malaysia. Burung takur adalah burung yang dilindungi oleh negara. Sekarang, tahukah kalian bahwa hewan-hewan tersebut memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda? Siapa yang tahu perkembangbiakan hewan secara generatif ada berapa? Ada 3. Iya, betul. Di sini kan sudah dicantumkan ada 3. Yang pertama ovipar. Ovipar adalah hewan bertelur, contohnya ayam, burung, dan jenis unggas lainnya. Yang kedua vivipar. Vivipar itu adalah hewan yang melahirkan, contohnya sapi, kucing, gajah, dan lain-lain. Yang terakhir ovovivipar adalah hewan yang bertelur dan melahirkan, contohnya ular, tikus, dan lain-lain. Sekarang amatilah gambar berikut, lalu kelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan cara perkembangbiakannya ke dalam diagram Venn. Diskusikan dengan kelompok kalian ya. Ini saya kasih lembarannya untuk dibacakan. Didiskusikan sama teman sekalian. Sudah Bu. Ya, sudah. Saya lanjutkan lagi ya. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Ikan dan hewan ternak banyak yang dijual dan dikonsumsi. Sebagian bahkan ada yang sampai mengekspornya ke negara lain. Bendera mana nih? Iya. Kegiatan ekonomi suatu negara berkaitan dengan kondisi geografisnya. Yang pertama Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei memiliki pendapatan per kapita tinggi. Yang kedua Filipina. Filipina mengadakan sektor pertanian. Beberapa hasil pertaniannya diekspor seperti padi, kelapa, gula, dan nanas. Yang ketiga Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya. Beberapa yang diekspor yaitu minyak
bumi, tekstil dan produk-produk kayu. Pertambangan dan pariwisata juga menjadi andalan Indonesia. Yang terakhir negara Kamboja. Negara Kamboja mengandalkan sektor pertanian di sepanjang aliran Sungai Mekong. Hasil pertaniannya adalah padi dan karet. Sekarang silakan baca kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara lainnya pada halaman 68 sampai 70. Lalu tugas kalian adalah membandingkan dua negara di Asia Tenggara menggunakan diagram Venn. Silahkan kalian membandingkan kehidupan ekonominya. Ditulis di lembar yang tadi ya Bu. Tadi malam gak belajar ya? Aku tidur. Sudah? Sudah Bu. Iya. Kumpulkan sekalian nanti ya. Ya Bu. Sekarang Guru akan membacakan sebuah teks. Tugas kalian adalah menuliskan ide pokok dari paragraf tersebut. Disimak baik-baik ya. Paragraf pertama, bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya memiliki tanduk, sirip, dan gelambir leher. Paragraf kedua, bunglon memiliki kemampuan untuk merubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulitnya ke semua warna, hanya ke warna tertentu saja. Silakan ditulis ide pokoknya di lembar soal yang tadi. Sudah, kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Masih kumpulkannya. Ya. Besok kumpulkan sendiri ya Mbak Selvi ya. Iya Bu. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang kedua tadi belajar tentang kegiatan ekonomi di negara Asia Tenggara. Ya, yang terakhir tadi menemukan ide pokok dari suatu bacaan. Nah, tugas kalian di rumah mengerjakan soal yang ada di LKS halaman 75. Ya Bu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Tidak, sudah paham semua ya? Berarti kalian pintar sekali. Sudah dijelaskan dari awal sampai akhir, sudah paham langsung, tidak ada yang ditanyakan. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang lestarikan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, pembelajaran saya akhiri. Sebelumnya kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Kurang lebihnya mohon maaf.